Tapi menurut gue ini justru poin dimana kehidupan gue tuh diputar balikan, Pak, gara-gara gue jadi Wota nih. Jadi tadi adalah video gue dimana gue bikin video itu 2 tahun menjadi seorang fans JKT48 atau Wota. Ini adalah tahun ketiga seorang Bagaska menjadi experiencing role sebagai fans JKT48 Wota. Mari kita lihat gue udah ngapain aja di tahun ketiga ini. Sekarang lebih terstruktur, harusnya sih. Bagi teman-teman yang ingin request, boleh ke saweria.co/bagaska24 atau scan aja QR code-nya. Intro. Ngaidel aja. Halo semua, jadi hari ini gue, seperti yang gue bilang di awal tadi, gue pengen ngomongin gue ngapain aja sih di tahun ketiga nih. Ngapain sih gue sebenarnya di dunia ini. Video ini dibuat untuk pribadi gue sebenarnya. Gue mau ngasih tahu ke diri gue tahun depan gue udah ngapain aja. Di wota-wotaan aja, nggak kemana-mana kita mah. Bisa dibilang tahun 2022 ini dari bulan November, 11 November terutama ya, ini adalah tahun teraktif gue sebagai fans JKT48 dalam overall berbagai aspek sih. Kalau mau gue sebutin ada nih, teateran gue jadi bukan lebih rutin dan terbanyak. Kalau dulu sebenarnya secara struktur gue teateran ini 2 minggu sekali, tapi untuk sebelum pandemi 2 minggu 2 show. Untuk sekarang 2 minggu 1 show. Di teateran itu juga gue wajib roulette. Cuma sekali kemarin gue nggak kebagian roulette gara-gara kehabisan. Selain itu juga VC jalan terus. Sebisa mungkin, walaupun 1 tiket pun gue harus VC, at least nyetor muka ke Oshi gue, yaitu Azana Saliha. Berjalan dengan lancar. Selain itu juga di tahun ketiga ini adalah 10 tahunannya JKT48, yang dimana kemarin sudah diadakan Heaven JKT48 10 anniversary concert, yang dimana gue ada di dalam itu, di Istora, salah satu dari 4.000 orang itu ada gue. Itu adalah pertama kalinya gue nonton konser besar, konser musik yang besar. Ini patut di garis bawahi, pertama kalinya seorang Bagaska nonton konser musik yang besar. Bukan konser JKT48 ya, konser musik yang besar. Selain itu juga seorang Bagaska join fanbase member JKT48. Ini lucu sih jatuhnya. Kenapa seorang Bagaska join fanbase yang bukan Oshi-nya juga sebenarnya? No hurt feeling, tapi ya, kita bahas nanti. Selain itu juga seorang Bagaska bikin di selama ini bikin konten dan music video untuk LBM. Yang nggak tahu, LBM itu lagu buat member dari Rangga Pranendra. Konten juga maksud gue adalah Rangga48. Ini bakal gue bahas lebih dalam lagi nanti. Tapi yang penting dari itu semua adalah di tahun ketiga ini adalah koneksi gue di fanbase ini. Fanbase, iya maksud gue fandom ya. Di fandom ini nggak cuma A, B, C, tapi ada sampai Z lah. At least itu yang gue rasain sih. Mungkin ada yang lebih banyak, tapi kayak dari, ya nggak so jauh-jauh ya, Mas Rangga Pranendra gitu kan. Akhirnya gue bisa lebih sering ketemu, gue bisa sering ngonten bareng, gue bisa kerja bareng juga jatuhnya kan. Terus juga bahkan gue bisa seorang yang gue kenal tuh kalau di Instagram dia adalah voice over artist gitu, Bang Jati Andito. Akhirnya gue bisa kenalan, gue bisa ngonten bareng juga jatuhnya. Salam kenal by the way Bang Jati. Terus juga ada grup coverage JKT48 yang baru gue tahu setelah 3 tahun ngewota ini, namanya Beranda. Akhirnya gue bisa kenal sama mereka. Akhirnya gue bisa kenal sama Bang Gifar juga. Dia juga coverage nyanyi ya, tapi bukan gonjreng. Akhirnya bisa ketemu Bang Tote dari PPM lagi setelah setahun. Waktu itu terakhir ketemu di konser Jonathan Verdian ya, waktu itu kita ketemu. Dan banyak teman baru juga yang nggak bisa gue sebutin satu-satu, karena kalau misalnya gue sebutin satu-satu nggak kelar-kelar videonya. Ini banyak banget poin yang belum gue jelasin juga soalnya nih. Setelah itu gue mau bahas ini tentang teateran. Seorang Bagaska teateran tuh ngapain aja sih, dan udah berapa kali sih di tahun ketiga ini. Gua teateran sudah, kalau sesuai my page ya, sudah 23 kali di tahun ketiga ini. Jadi belum setengahnya MVP 100. Tapi gua gak terlalu ngincer itu juga sih sebenarnya. Jadi ya aman, 23 kali ini udah banyak banget sih buat gua.
Dan kalau misalnya kalian mau ngitung pengeluarannya berapa ya silakan, gue sih males ngitung ya. Terus juga ya itu yang gue bilang itu, teateran 2 minggu sekali, 1 show. Dan di tiap show-nya itu gue sangat berkewajiban wajib banget untuk to shoot, karena itu gue kayaknya pengen jadi kayaknya kalau misalnya foto sama member-member JKT48 ini bisa jadiin gue koleksi gitu, maksudnya jatuhnya kayak seru-seruan. Nggak apa-apa misalnya ada yang gue udah 2 kali foto sama Gracie ya jatuhnya, gue udah 2 kali foto sama Christy, tapi ya seru-seruan aja gitu. Dan di tahun ketiga ini akhirnya seorang Bagaska juga foto bersama Oshi utamanya, Oshi my page-nya, Oshi kesayangannya, Azana Saliha. Itu terjadi di 16 November seingat gue ya. Show RKJ, waktu itu gue dapat roulette nomor berapa gue lupa. Alhamdulillahnya kita bertemu di ruangan roulette, to shoot roulette. Waktu itu row gue balak banget, paling belakang, paling ujung di G berapa gitu, yang paling ujung sebelah kanan. Mungkin teman-teman yang hafal G paling ujung sebelah kanan. Dan sebenarnya pas lagi kan kalau sekarang MC tuh ada yang sesi Twitter itu, baca Twitter, dan gue nge-tweet, alhamdulillah dibaca sama Kelly seingat gue. Tapi waktu itu ada Asyel ngeliat dari teater gitu, akhirnya gue dada dari jauh dan dia ngeliat, kebetulan dapet roulette to shoot sama Asyel. Terima kasih Asyel sudah ingin berfoto bersama begundal yang satu ini ya. Fotonya bagus banget lah, itu jadi salah satu foto terfavorit gue. Oh iya, ini masih berhubungan sama Azana Saliha sebenarnya. Ini adalah waktu terlama gue ngosiin satu member JKT48. Iya, gue ngerasa gitu, dan terlama dan teraktif gue nge-approach Asyel, mungkin dari teateran atau dari VC. Bahkan kalau misalnya nanti bakal ada private talk kayak gitu, pasti gue private talk atau handshake pastilah gitu. Tapi kan mana handshake bang, nggak dibalikin bang. Itu gue udah ngosiin Asyel jatuhnya dari Agustus 2021 ya. Itunya udah jatuhnya udah dari tahun kedua ya. Tapi sudah berjalan sampai setahun lebih jatuhnya, berarti Agustus, sekarang udah November. Gue harap masih panjang perjalanan mengoshikan Asyel ini. Bahkan waktu itu oh ya, gue juga ini yang belum ditulis ini adalah seorang Bagaska nge-gift ke Oshi. Waktu itu gue nge-gift Asyel boneka kodok hijau gitu. Gue nggak tahu Shell apakah masih ada, Shell. Kalau misalnya masih ada, terima kasih sudah disimpan. Kalau misalnya sudah menghilang pun juga nggak apa-apa, karena aku tahu boneka kamu di rumah banyak kan, dan yang nge-gift ke kamu nggak cuma aku doang, ada banyak orang. Jadi setidaknya aku sudah pernah memberikan hal itu ke kamu gitu. Terus gue lihat juga Asyel tuh pernah update di story-nya, kayak dia punya kotak full of fan letter gitu. Gue berharap masih ada fan letter gue, karena gue udah pernah nulis, ngetik sih jatuhnya, dan itu untuk ulang tahun dia sih seingat gue. Jadi ya semoga dia suka sama gift-nya. Masih berhubungan juga sama Oshi, tapi ini lebih ke Waro lah pokoknya. Gue ini lebih ke gue mau ngatain diri gue sendiri, karena di tahun ketiga ini Waro gue nggak se-ultimate tahun kedua. Ini juga gara-gara gue, karena di tahun kedua tuh gue getol banget. Tiap kali ada member ya atau Asyel SR tuh gue bener-bener bintang, atau bahkan waktu gue pernah disco juga, gue pernah nge-gift Daruma apalah yang di showroom itu. Sekarang boro-boro ya ngechat aja gue mager gitu. Maksudnya gini, Asyel, kita ngomongin Asyel aja kali, maksud gue Asyel kan ya yang ngechat nggak cuma gue doang, ada banyak orang, bahkan ada yang lebih apa ya, Asyel tuh lebih kenal daripada gue gitu. Jadi kayak ngapain lah gue chat, maksudnya ya kalau di showroom kan bisa chat tuh, gue udahlah, gue nonton aja. Bahkan gue sambil ngedit, gue sambil main game Asyel showroom, gue sering begitu gitu loh. Jadi ya memang dari guanya yang mager untuk ngechat. Ya pernah sih dibaca sekali 2 kali gitu chat gue, tapi ya udah gitu. Yang penting mah gue bisa Asyel showroom gitu kan, gue bisa ngeliat Asyel, itu aja gue udah happy gitu kan. Ya udahlah gitu. Yang penting sama-sama happy dengan cara yang sesimpel mungkin, itu adalah impian semua orang gak sih? Mungkin ya ultimate waro-nya adalah pas gue lagi VC. Nah ini FYI, gue selalu merekam kalau misalnya gue lagi VC sama Asyel, gue selalu merekam pakai kamera gue, tapi ya nggak gue publish gitu.
konsumsi pribadi dan konsumsi RPM aja. Yang lain nggak. Lanjut, ini tentang nonton konser. Ini udah pernah gue bahas juga sih tentang konser Heaven kemarin, yang gue bilangnya gue pertama kali nonton konser musik gede-gedean. Waktu itu gue pernah review juga sama Mas Rangga Pranendra. Kita bikin video bareng waktu itu di cafe dekat rumah gue, Cafe Donat inisial D. Iya, nonton aja, itu ada videonya. Ini adalah poin jatuhnya itu terlucu sih. Terlucu dan terwow karena seorang Bagaska join fanbase member JKT48 yang bukan OC-nya. No hard feelings, Lin. Okay. Jocelyn Haley. You're still one of my favorite, tapi memang bukan OC aja gitu. Oh my god. Tapi gue join linear. Oke, gue di sini lu kalau mau tahu di skrip gue ini, gue nulis kenapa linear. Jawabannya juga gue nggak tahu kenapa linear. Waktu itu kalau mau jawaban jujur, gue diajak sama fanbase sendiri yang gue yakin itu Tara ngechat gue lewat DM Twitter. Gue iyain aja karena awalnya tuh gue kira dia mau ngajak. Ini kalau mau jujur ya, awalnya gue kira dia ngajak cuma untuk satu project. Nanti gue diajak untuk fanbase, join fanbase. Ya nggak apa-apa, maksud gue ini masih sejalan gitu sama gue, yang dimana sekarang gue sedang ini di luar kota sih jatuhnya. Gue sedang mendalami dunia voice over. Per voice overan ini sangat menarik buat gue. Akhirnya kenapa tidak, untuk menambah portofolio, menambah koneksi juga sebenarnya, menambah skill I guess, dan menambah ya itu sih. Kalau orang nanya portofolionya mana, gue bisa ngasih proyekan linear. Karena kebanyakan proyek linear kebanyakan tuh gue jadi salah satu adminnya juga jatuhnya, tim kreatif. Kadang gue ngedriven mereka untuk ini jadiin voiceover aja biar voiceovernya gue gitu. Jadi ya begitu. Ini juga gue nulisinnya beberapa proyek-proyek yang sudah gue laksanakan bersama linear. Nggak cuma gue sendiri sih, ada linear itu nanti deh gue sebutin deh nama-namanya. Nggak bisa gue sebutin semua gue juga sih. Gue ngomong apa sih? Nggak bisa gue sebutin semua juga sih. Proyek-proyeknya ada maksimalin waktu itu, ini adalah STS-nya Lin. Gue lupa di bulan apa, jujur. Di situ gue ngikut meeting biar kelihatan sibuk sebenarnya, biar kelihatan sibuk aja. Di situ gue naruh konsep yang tentang Lin jadi superhero, Lin lawan Bojack ya bukan gue deh. Intinya adalah Lin jadi superhero, namanya Violin waktu itu. Ini bocoran dikit, waktu itu hampir namanya Battle Violin, hampir namanya Super Violin, Wonder Violin. Tapi akhirnya jadi Violin The Origin. Itu bukan gue sih itu yang mengusulkan namanya. Gue lupa siapa waktu itu. Di situ intinya adalah Lin jadi superhero, gue yang ituin konsepnya, mereka yang ngedesain dan segala macem. Kalau gue cuma ngomong doang, Lin jadi superhero bagus nih, ya udah jadi beneran superhero udah tuh si Lin. Di situ gue ikutan dalam proyekan Coming Soon-nya. Jadi kayak ada semacam teasernya, namanya di situ si Coming Soon, karena ya itulah, gue juga nggak tahu kenapa namanya Coming Soon. Di situ gue voice over semacam announcer bioskop gitu, kayak pintu ini sudah dibuka bla 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 lah. Di situ gue voice over lagi. Gue juga dapat pengalaman ngurus project offline nih jatuhnya. Gue ngangkat waktu itu ngangkat snack, kayak ada semacam minuman ringan, kayak soft drink minuman ringan, popcorn dan semacamnya. Itu kita ngangkat kardus lewat lift barang FX. Itu jadi pengalaman pribadi aja sih, lucu aja gitu. Kita kayak begitu di mall, kayak gue nggak pernah gitu. Oh iya, ini juga jadi pengalaman yang unik juga buat gue, karena sebelumnya gue belum pernah juga. Adalah jadi kan kelar show yang dimana gue menang itu, masih gue verif di STS Lin. Ya selain encore, bukan gue yang mimpin sih, Tara yang mimpin waktu itu. Gue setelah show itu kan pasti kan, ini kenapa rambut gue berantakan banget sih, bete gue ngeliatnya. Itu kan pasti member mau foto sama proyekannya dong gitu kan. Waktu itu kita kayak ada semacam banner dan ada semacam bingkai gitulah, editan kita. Itu Lin dan kawan-kawan foto di depan teater. Sedangkan kita para linear ini, jadi kita linear itu berdiri di F5 ngeliatin dari jauh with respect. Maksudnya ya kita
menghargai space para member ini. Dari F5 lihat dari jauh, kita dada-dadahan sama Lin. Dada-dadahan aja gitu. Itu lucu buat gue, itu pengalaman buat gue. Kapan lagi interaksi secara langsung gitu, walaupun ya beda lantai gitu. Ya dengan intention ya kita respect lah gitu. Kita menghindar dulu biar mereka lebih leluasa. Itu juga idenya Tara juga tuh, kita ke atas. Itu lucu aja buat gue, kayak dada-dada kayak halo gitu, Lin, hai Lin, aku Bagaska, aku suara linear. Jadi bagi teman-teman yang dengar suara di linear itu kayak this video is presented by Linear. Itu suara gue yang ada di Instagram linear, dan yang ngedit juga gue sih sebenarnya. Jadi ya itu gue. Nah, ini adalah salah satu poin terpenting juga yang udah gue bahas tadi di awal. Di tahun ketiga ini gue join sih jatuhnya, bukan mendirikan, karena yang mendirikan juga bukan gue. Join RPM. Buat yang nggak tahu, RPM itu adalah bukan Power Rangers RPM mentang-mentang ini channel Bagas Kusumadi Tokusatsu, bukan. Rangga Pranendra Manajemen. Di situ kita awalnya berempat. Tapi setelah lambat laun kita kerja ternyata butuh satu orang lagi nih kayaknya buat kita kerjain gitu kan. Akhirnya kita berlima. Power Ranger banget kan berlima. RPM juga berlima lagi. Di situ isinya ada gua sebagai editor, sebagai admin, sebagai orang yang marah-marahin orang RPM juga gitu. Gue di situ. 4 orangnya lagi di sini ada. Yang pasti ada Rangga Pranendra, ada Farhan Zidni, atau kalau kata Jesse Farhan Zidnie, ada Resdi alias RSD alias Rifat Satrio di Raharja dari YouTube channel Rifat Satrio. Dan yang terakhir ada satu orang lagi yang nggak mau disebut namanya. Dia editor juga, bukan editor, jatuhnya apa? Desainer lah. Dia juga salah satu dari RPM. Kita berlima di sini bukan JKT-an aja sih jatuhnya. Kita di sini ngurus Rangga, pokoknya ngurus segala macamnya Rangga Pranendra. Maksudnya kayak distribusi lah ya. Mulai dari lagu-lagu originalnya, bahkan yang berhubungan sama JKT48. Nah, ini mulai masuk ke JKT48-nya aja kali ya. Di sini kita selama Juni waktu itu kita bekerja bareng ini sejak Juni. Kecuali Resdi kayaknya Rangplay episode 2 atau kapan ya? Gue lupa. Nggak tuh, Res maksud gue. Gue lupa sejak kapan. Nah, selama Juni sampai November ini kita yang berhubungan sama JKT48 ya, kita udah bikin 2 konten jatuhnya nih. Jatuhnya 2 konten. Yang pertama adalah Rangplay 48. Bagi yang nggak tahu Rangplay 48, kalian kemana aja? Nggak sih, bercanda gue. Rangplay 48 itu semacam variety show yang berhubungan sama Rangga Pranendra dan JKT48. Itu pun juga jatuhnya ada anakannya lagi gitu, kayak Kahut Yahut. Di situ kita bagi-bagi duit gitu setiap 2 minggu sekali sih jatuhnya sekarang, setiap hari Rabu live stream Kahut Yahut. Dan Rangplay 48 itu sendiri, Rangplay 48 adalah variety show yang isinya game show mengadu antara 2 fanbase awalnya gitu ya. Abis itu ada live music, nanti mungkin kayak ada yang lain juga, gue nggak tahu bakal ngapain lagi kita dari Rangplay 48. Sampai di volume 4 kemarin full live music itu terpecah sih. Ya intinya Rangplay 48 itu ditunggu aja episode 5, volume 5, sorry. Mas Rang maunya sekarang jadi pakai volume 5 aja gitu. Ditunggu aja, more to come. Dan mungkin teman-teman juga penasaran Bagaska kenapa nggak aktif di channelnya sendiri. Yaitu gue aktif di channel Rangga Pranendra. Oh ya, tadi gue belum bahas konten satu lagi ya. Yaitu adalah LBM. Buat yang nggak tahu, LBM itu adalah lagu buat ngomong apaan sih? Buat yang nggak tahu LBM itu adalah lagu buat member. Itu adalah sebuah fenomena ya dari tahun 2014. 2000 berapa sih mas? Gue nggak tahu. Intinya adalah lagu buat member JKT48 pak. Itu jadi sebelum gue kerja di RPM, gue kan selalu dengerin lagunya Rangga Pranendra juga, termasuk LBM-nya gitu kan. Terus somehow gue sekarang jadi bagian dari itu. Gue bikin MV-nya pak. Bukan terutama, awal-awal itu adalah MV buat GB gitu. Itu kan dia last show. Akhirnya Mas Rang memutuskan untuk oke nih gue bikinin lagunya. Terus gue ini ya udah kalau gitu bikin MV-nya.
Waktu itu gue yang bikin MV-nya, bahkan sempat syuting. Waktu itu kita rekam lucu lah ya di depan teater. Bareng juga, gue juga ngedit bareng juga waktu itu di Bikey BK Burger King, maksud gue di Burger King FX kita ngedit bareng juga. Ya, itu adalah MV pertama gue ya LBM ini. LBM keberapa gue lupa, 17 ya, berapa sih mas, gue lupa. GB Steady Go itu kita rilis tanggal 8 Agustus ya. 4 Agustus karena di tanggal 6-nya di mini stage yang gue udah vlog bareng Mas Rang juga, itu pertama kalinya. Tunggu sebentar, gue lagi ngedit ini dan kenapa gue nggak nyeritain storytelling? Intinya adalah setelah GB Steady Go, anak-anak RPM lagi pada gesrek sama yang namanya Jesslyn Eli nih. Kebetulan gue juga ikut fanbase, Mas Rang juga lagi gesrek, si Farhan gesrek, Resdi gesrek, editor yang satunya juga gesrek. Kita bikinlah storytelling, gue yang edit lirik videonya. Ini kenapa gue nggak rekam, karena gue males rekam pakai OBS lagi. Itu pertama kalinya gue gue nggak ngurus mini stage sih, lebih ke bantu Mas Rang aja. Waktu itu sempat bantu ngerekam, bantu beliin minum juga buat Mas Rang, walaupun pas dia minta minum di mini stage nggak ada ya. Tapi sebelumnya gue beliin minum juga buat Mas Rang. Abis itu gue juga ngangkat ngangkat apa sih waktu itu, ngangkat organ anjir. Ngangkat organ, buset, panas banget, berat lagi, suwe. Jatuhnya ya ngebantu mini stage, walaupun nggak semua, tapi itu jadi salah satu pengalaman juga buat gue, karena pulang-pulang gue dikerokin sininya. Habis itu gue nonton konser. Itu aja paling yang bisa gue share untuk dari seorang Bagaska, POV Bagaska nih di tahun ketiga gue ngewota ini. Dari sisi ngewotanya, maksudnya dari sisi teateran, dari sisi konten, dari sisi kerja. Karena di RPM tuh bukan secara tidak langsung, secara langsung lah gue kerja di RPM gitu loh. Jadi ya kerjaan saya tidak jauh-jauh dari idola ibu kota gitu. Bahkan dari kerjaan yang tidak ada hubungan sama RPM, waktu itu gue sempet nge-voice overin, kalau teman-teman tahu yang JKT48 tampil di DigiCon itu, gue voice overin Digi Awards-nya. Jadi 2 hari sebelum JKT48 tampil itu ada semacam awarding night, gue yang voice overin. Jadi kayaknya emang gak bisa jauh-jauh dari idola ibu kota ya seorang Bagaska ini. Ya, sebenarnya ada poin-poin yang sangat-sangat krusial yang harusnya gue jelasin, tapi gue takut gimana-gimana. Seperti ya champagne glass, gue di TikTok. Gue di tahun ketiga ini di TikTok ini cukup aktif, nggak aktif juga sih. Waktu itu tuh gue bikin iseng-iseng kayak apa sih? Waktu itu kan Anesman lagi nge-booming banget, Anesman, KFC, bahkan waktu itu Suzuka Kinancara juga sempat booming soalnya. Tapi yang paling banyak viewsnya adalah Anesman, pak. Itu viewsnya udah berapa? 400.000 I guess, gua nggak tahu. Ya itu mah kebetulan aja, karena memang guanya yang iseng bikin video kayak gitu, tiba-tiba jeder 420.000 apa viewsnya. Terus orang-orang pada terhibur juga ya, alhamdulillah. Kalau terhibur, kalau nggak suka jangan di-report ya, not interested aja gitu. Di kalau kalian lewat FYP kalian ada video gua, not interested aja kalau emang lo pada nggak suka. Terus juga belum ngomongin konten Twitter gitu, waktu itu gue sempat bikin postingan yang Ultraman XCKT48 Flying High itu. Ya itu cukup seru-seruan sih jatuhnya. Itu juga lumayan tuh like sama retweetnya, terima kasih ya guys. Dan gue juga suka gitu, bahkan sampai sekarang wallpaper gue adalah JKT48 X Ultraman itu. Gue suka, maksudnya gue dalam hati pribadi gue kayak anjir keren banget nih, 2 hal yang gue suka gue gabungin, banyak yang suka juga gitu loh. Dan belum lagi kita ngomongin Tubir ya. Cukup banyak kontribusi gue dalam Tubir di tahun ketiga ini. Ini sebenarnya bukan suatu pencapaian, tapi lucu aja karena buat teman-teman yang merasa pernah tersakiti oleh Bagaska, gue minta maaf. Tapi kadang Tubir gue ada benernya juga sih. Dan ya maksudnya orang-orang ini bikin udah mulai ini nih, gue di tahun ketiga ini gue udah mulai kayak anjing bacot lu semua, kayak nih gue sebutin ya wota-wota Tubir nih gue bakal beneran sebut nih.
Siapa lagi ya? Ya, banyak lagi lah yang bisa kita sebut wota-wota tubir itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di tahun ketiga ini. Apakah gue masih ngewota di tahun keempat? Gak tahu. Karena jujur gue udah mulai merasakan, capek batinnya gue sebagai seorang wota. Karena gini, kalau kita ngomongin jadi physical devoted kan keluar duit, keluar tenaga, keluar apa lagi? Tenaganya itu tenaga fisik dan tenaga sosial juga gitu. Sedangkan tenaga sosial gue nggak sebanyak itu. Terima kasih buat teman-teman. Tadi belum nyebutin. Ya pokoknya ini teman-teman yang yang sering ngobrol sama gue, teman-teman tongkrongan JKT-JKT-an terutama ya, Bang Jonathan Ferdian. Terima kasih sudah menyediakan platform untuk gue ngobrol sama Mas Apriza, Mas Awan tuh di JKT-JKT-an tuh ya. Atau di Linear deh, Tara, siapa lagi sih, Arudi, Ucup Nur, Bang Michael, siapa lagi, Salsa, banyak gue nggak bisa sebutin sesuatu. Nih gue mau ngobrol sama diri gue di 4 tahun lagi nih. Gas, lu masih ngewota nggak? Osi lu siapa nih? Tolong jawab sekarang juga. This is the way the way I communicate with my self in the future. Gas, siapa gas Osi lu, gas? Udah kehadiran lu berapa? Tubirnya udah berapa kali? Ya udah, itu aja guys. Terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Please like, comment, share, subscribe juga teman-teman yang udah subscribe. Terima kasih yang masih nonton konten gue sekarang walaupun gue udah nggak aktif. Terima kasih. Yang udah nyawer juga, karena ternyata masih ada yang nyawer saweria.co/bagaska24 ya. Masih ada ternyata. Terima kasih loh. Apa tuh encoding overloaded barusan tuh? And thank you. Ngaidel aja.